Tes tes, halo semuanya. Kita kembali lagi ya di Micun Art, oke? Pada hari ini aku mau ngelanjutin masalah kita kemarin ya terkait gambar aku. Gambar aku yaitu mencoba menggambar karakter kambing di Animal Crossing. Bukan karakter Animal Crossing, cuma aku mau gambar seekor kambing sedikit humanoid gitu ya, tipikal karakter Animal Crossing dengan style gambar Animal Crossing juga. Cuma kemarin kita kurang berhasil ya teman-teman. Ini hasil coret-coretannya kemarin apa yang menurutku kurang berhasil. Dan ini dia karakternya ya. Kenapa aku merasa kurang berhasil? Ternyata kemarin aku komplain tentang ini ya teman-teman, tentang environment ya kemarin aku komplain. Padahal kalau diperhatikan lagi kayaknya masalahnya di mukanya ya. Kayaknya masalahnya di karakter kambing ini sendiri. Dan juga kemarin sih aku udah realize ya terkait kegagalan untuk membuat shading dalam baju dan juga dalam karakternya sendiri. Aku tadi udah coba-coba research sih dan coba-coba mikirin kira-kira hari ini mau apa yang mau digambar gitu ya. Semoga sih berhasil ya. Kalaupun nggak berhasil, semoga bisa lumayan memuaskan. Oke deh, kita lanjut aja ya. Kali ini aku ingin buat supaya backgroundnya nggak terlalu kompleks, nggak usah terlalu banyak gimmick backgroundnya kayak kemarin. Kita coba aja ya. Karakternya tetap sama. Mungkin warnanya bakal aku tuker, nggak bakal jadi kayak warna kemarin lagi. Oke, let's start. Seperti biasa, aku memulai dengan sketching. Karena di sketching ini sepertinya aku akan pakai tipe lineless ya untuk menggambarnya. Ini maaf ya kalau aku tiup-tiup ini karena kadang-kadang ada debu di layarnya, tapi nah ya karena aku mau pakai tipe gambar lineless, sketchingnya boleh pakai tinta warna hitam ya. Di sketching ini aku mau buat supaya ya itu teman-teman, maksud aku karena kita nggak ada outline ya, jadi di sketching ini harus udah jelas dulu stylenya, bentuknya, dan juga posenya yang paling penting. Di sini harus sudah jelas ya, karena kita nggak pakai outline, oke? Jadi aku mengambil keputusan kalau aku ingin mukanya lebih condong ke bakpao gitu teman-teman. Apa bedanya sama yang kemarin? Kalau kemarin kan mukanya lebih begini, kayak Miko kemarin. Kalau sekarang aku mau full on bakpao gitu ya. Penempatan telinganya di mana ya teman-teman? Di bawah sini kah? Di bawah sini kali, agak ke bawah gini kali ya. Kemarin juga telinganya aku sebenarnya kurang serak loh teman-teman, tapi aku sendiri agak sulit menjelaskannya di mana. Aku lupa kita belum menyalakan musik teman-teman. Oke, sambil laptopnya loading nyala, kita lanjutin. Terus kemarin juga aku bikin tanduk ya. Mungkin telinga dan tanduknya ini bisa aku benerin nanti ya. Kemarin juga yang aku jadi permasalahan adalah matanya. Aku nggak tahu sih matanya mau aku kecilin, mau aku gedein, posisinya mau aku naikin, mau aku turunin, mau aku jauhin, mau aku deketin, itu masih agak kurang jelas sebenarnya. Cuma kita buat saja dulu ya. Aku mau bikin mulutnya tuh agak kebuka gitu loh teman-teman, tapi bukan senyum ya. Mungkin kayak segini, segitiga gini. kita coba deh ya. Kurang gede nih, karena kita nggak pakai background, nggak ada karakter tambahan apa-apa. Boleh teman-teman kalian bikin lebih gede karakternya ya. Kemarin juga sepertinya proporsi kepala dan tubuh juga teman-teman yang jadi masalah ya, yang bikin karakternya jadi apa. Oke, laptopku udah nyala, sebentar ya, sebentar. Aku nyalakan dulu ya musik. Aku belum nemuin lagi sih musik yang pas teman-teman, paling musik yang kemarin lagi ya. Kemarin pas aku nonton videonya sebenarnya juga musiknya nggak kedengeran sih, cuma seenggaknya jadi aku nggak sendirian teman-teman kalau mau ngerjain gambar ini ya, karena 2 jam itu waktu yang lama sekali teman-teman, walaupun nggak terasa kok. Oke, udah nyala musiknya ya, kedengeran nggak? Oke. Kedengerannya dikit-dikit ya. Mungkin aku mau ubah telinga ya.
Kepalanya juga mungkin atasnya jangan terlalu tajam banget ya teman-teman ya. Dan tubuhnya ini tetap aja pas bagian leher kayaknya aku akan buat kecil ya teman-teman. Maksud aku tadi kan aku dari leher udah gede gini, mungkin dari leher bahkan aku akan bikin kecil begini dulu teman-teman. Mungkin ya, kita lihat leher dulu. Kupingnya ini sih teman-teman, aku masih bingung gimana ya. Aku selalu merasa kupingnya kekecilan gitu teman-teman. Cuma pas aku gedein aku merasa kupingnya jadi kurang, jadi kegedean. Rempong ya. Makanya itu teman-teman, kalian menghargailah orang-orang yang mendesain karakter, bukan menggambar karakter ya. Kalau menggambar karakter maksud aku setelah dibikin dan ditocok gitu kan biasanya emang udah bagus, tapi yang mendesain di awal itu kan gak selalu orang yang bisa gambar teman-teman. Kadang-kadang mereka bahkan cuma bikin tulisan aja karakternya kayak apa, ukurannya kayak mana, kadang kayak begitu. Jadi habis itu barulah mereka minta tolong orang yang jago gambar untuk ngegambarin. Nah orang-orang yang Tuhan maaf orang-orang yang minta ngedesain itu teman-teman itu juga perlu dihargain, karena rempong juga dan pusing juga. Hebat lagi kalau emang mereka nggak bisa gambar sama sekali teman-teman. Aku sih dari dulu sih aku suka gambar ya, walaupun gambarnya bercanda-canda gitu kayak anak kecil biasa lah gitu. Cuma kalau aku nggak bisa gambar, aku nggak ngebayangin gimana aku bisa mendesain karakter. Iya, btw aku juga mikir mau nambahin rambut, mau nambahin swirl di sini teman-teman. Kemarin kan aku juga bicara ya, kalau kayaknya karakter kita kemarin jidatnya kok lebar banget ya gitu kan. Kita sedikit body shaming begitu, nggak boleh teman-teman ya. Cuma kemarin kan aku bilang gitu, jadi aku mau namain swirl di sini. Swirl itu maksudnya kayak gini teman-teman, swirl ya kan, SWIRL, swirl. Cuma ini juga aku harus pikirin kayak gimana bentuknya ya. Kupingnya di sebelah kiri kan lebih bulat ya ujungnya. Di sini lebih tajam, jadi kita benerin dulu ya. Aku mau coba ya kalau kupingnya lebih besar lagi. Ini aku pakai lasso tool. Kalau bisa bagian lain jangan kesentuh sih teman-teman. Kita coba ya. Kayaknya sih bisa bagus nih kayaknya. Maksud aku dengan kuping besar gini kayaknya bisa bagus. Dan tanduknya juga kita gedein lagi ya teman-temanku. Aku juga merhatiin karakter Animal Crossing tuh matanya gede banget ya teman-teman. Gede banget, beneran. Jadi kita coba ya. Kita coba perbesar matanya sampai mungkin besar sekali nih ya. Kita pakai copy tool aja teman-teman. Lasso dan habis itu copy paste, oke? Ini masih coret-coretan. Ya nanti di gambar mata setelah ini pun kalau aku mau gambar copy paste nggak apa-apa juga teman-teman, gak usah malu ya. Kan yang kalian kan yang kalian copy paste maksud aku adalah gambar kalian sendiri. Kalian tidak usah malu ya untuk melakukan copy paste seperti ini. Oke nggak ya? Kegedean nggak ya sayang? Mungkin akan kegedean. Mungkin aku harus benerin lagi nanti. Cuma untuk sekarang, gimana kalau kita bikin mata gini teman-teman? Ini putih sklera ya, aku hapus ya. Habis itu nanti kita kasih bulat lagi di sini. Gimana kira-kira? Ini maksud aku kayak gitulah. Udahlah, pokoknya kita kayak gini dulu ya. Untuk posisi matanya. Untuk lehernya itu agak bingung sih ya teman-teman. Karena jadi kita mau buat, jadi tadi dari leher pas bagian leher agak kecil ya. Habis itu perlahan-perlahan membesar. Itu gini.
Kita buat lengan panjang aja ya, tapi aku nggak tahu sih lengannya sepanjang apa. Dan kali ini karakternya kita buat pakai celana ya. Yang aku perhatiin juga ternyata karakter Animal Crossing itu kakinya nggak terlalu kurus tuh teman-teman. Nggak terlalu chubby loh teman-teman. Aku yakin banget karakter mereka tuh kakinya yang cabi-cabi gitu kan. Jadi aku coba sesuaikan ya. Ini juga cara yang bisa kalian pakai kalau kalian bingung ini kakinya mulai dari mana, berakhir di mana. Kalian bisa gambar crotch-nya dulu teman-teman. Crotch itu, maaf bahasa kasarnya, itu daerah selangkangan ya. Kalian boleh gambar dulu. Ini kan kurang lebih aku di sini tadi nih, di sini. Gambarnya nggak usah gambar detail, maksud aku garis aja kayak gini. Habis itu nanti kakinya mengikuti. Aku selama ini sih pakai cara itu biasanya lebih bisa membantu ya. Ini tenang aja, bajunya nggak kependekan karena ceritanya aku masih pakai celana karakternya teman-teman. Santai saja ya. Oke, kita lanjut bikin lengan. Bikin lengan ini yang aku masih mikir ya teman-teman. Bagusnya gimana ya? Aku mesti mau lengan panjang deh. Ceritanya gini aja kali ya. Oke ya, untuk posisi tangan, untuk gambar tangannya nanti kan kita pikirin nanti teman-teman setelah mulai gambar. Ini untuk sketsa kita perhatikan untuk posisi gitu-gitu udah oke ya. Aku mau ceritanya buat bajunya garis-garis stripes gitu teman-teman. Kayaknya aku istirahat dulu dari membuat gambar garis berkancing ya. Leher, kita pakai leher nggak ya teman-teman? Atau ceritanya ini turtleneck? Kita nggak usah pakai leher ya. Biar makin imut, oke, imut. Mulutnya mungkin aku akan pikirin gimana nih, endingnya gimana nih untuk mulut teman-teman ya. Kemarin juga kataku mulutnya terlalu besar ya, dengan hidungnya yang terlalu kecil. Kita coba aja dulu seperti ini. Nah tadi swirl rambutnya ya, aku lupa tadi swirl ini. Ini aku menggambar swirlnya ini tanpa referensi ya teman-teman, ide yang buruk ya. Ingat, kalau kalian belum pernah menggambar sesuatu, sebaiknya pakai referensi. Aku bukannya nggak pernah gambar swirl, cuma gambar swirl sebagai rambut itu aku nggak pernah teman-teman. Pernah aku buat sebagai pola-pola di batik sama laut ya. Sebagai rambut itu aku agak bingung lanjutannya gimana, kayak ini sangkutannya kemana, kayaknya gini ya. Kayaknya gini ya. Matanya nih. Kepencet. Aku terpencet penghapus sih teman-teman. Kita coba ya buat matanya dengan warna lain dari sketsa ini, tapi kita tetap mengikuti bentuk oval yang dibuat dari sketsa kita tadi. Ini jadi mirip lashesnya yang Miko kemarin ya, lashes mata Miko kemarin nih.
Dan aku selalu saranin untuk mungkin bagian samping. Jadi ini lashes atau frame mata ya teman-teman. Untuk bagian samping dan atas boleh agak tebal. Cuma untuk bagian bawah usahakan tipis aja seperti ini teman-teman. Jadi ini aku lagi tebelin ya bagian atasnya sampai ke bagian samping. Walaupun tebelnya juga jangan tebal banget ya teman-teman. Tapi bagian bawah ini tipis saja teman-teman ya. Kita coba hapus dulu ini matanya sekarang. Kita coba lanjutkan. Mata sebelah sini masih tidak sesuai ininya ya. Apa yang tidak sesuai teman-teman, lupa aku mau ngomong apa, kurang jelas nih. Itu loh maksud aku, kemiringan sama ukurannya masih kurang sesuai. Lagi untuk menciptakan gambar yang animalistik gitu teman-teman, kalian boleh perbesar bola matanya, lebih besar dari manusia gitu ya. Untuk bagian bola mata ya, untuk memberikan efek seakan-akan ini animalistik gitu. Bukan seakan-akan sih, kan emang ceritanya ini gambar binatang. Aku pribadi nggak tahu ini bagus atau enggak matanya. Ya makanya kita lagi mencoba ya. Dari tadi aku mau coba fill. Berarti ada garis yang kebuka teman-teman. Ini pelajaran pertama kita kemarin juga ya. Kalau fill kita tumpah kemana-mana berarti ada garis yang terbuka. Oke. Enggak ya tuh. Serem ya. Kayaknya ininya bagian sini yang bikin serem kayaknya nih. Bagian sini terus aku harus deketin lagi matanya. Dan aku harus perbesar lagi matanya gitu kayaknya. Idenya sepertinya seperti itu teman-teman. Ini aku bukan mau ngejauhin ya, aku lagi bikin biar lebih paper dan bulat. Tadi aku berusaha untuk membuat dia sedikit lebih lucu ya. Kita coba ya, kalau dibuat gini jadi lucu nggak? Aku agak bingung menilainya. Nah, nggak lucu-lucu banget ya. Kayak aku takut kita jadi kembali seperti kemarin lagi. Aku takut kita jadi kembali dengan masalah kita kemarin teman-teman. Yaitu mukanya kurang meyakinkan. Itu salah satu masalah kita kemarin kan. Kayaknya sini mendingan ya. Berarti perbedaan sama yang sebelumnya tadi, matanya aku perbesar dan jaraknya aku perjauh. Untuk mulutnya juga aku sebenarnya belum yakin teman-teman. Kayaknya ada sesuatu yang membuat mulutnya ini nanti akan menghancurkan gambar ini. Bukan mulut yang menghancurkan, aku yang menghancurkan, tapi karena maksudnya atas dasar mulut ini. Kita boleh zoom lagi ya, zoom out lagi dari jauh. Aku boleh cek kamera bentar ya. Oke, kamera kita masih jalan. Jadi kita sekarang punya dua pilihan ya. Kita mau atur-atur lagi dengan apa, atau kita gas aja. Kayaknya matanya aku mau bikin lebih apa teman-teman? Lebih panjang ke atas sedikit ya, sedikit aja. Sorry, belum ubah layer, cancel. Kita ubah layer dulu ke mata teman-teman. Oke, kalau menurutku sih udah boleh ya. Nah, ini kita merge down dulu biar sketsa kita di satu layer. Oke, let's draw ya. Jadi karena aku mau langsung bikin kalau ini karakternya warna terang, jadi langsung aku buat backgroundnya menjadi abu-abu. Ini pertama kalinya ya aku bikin lineless art langsung to the point gini. Kalau kemarin aku bikin slideshow gitu teman-teman di video pertama aku soal menggambar. Kali ini aku bener-bener tunjukin langsung. Jadi untuk
lineless, tidak ada line art, seperti namanya tidak ada line art, kita langsung masuk ke tanda kutip base color. Aku agak sedikit bingung menentukan warnanya teman-teman. Kita coba warna ini aja ya. Terus aku menyarankan sih bagian luarnya agak sedikit bertekstur. Jadi kita mau coba pakai dry ink ya. Aku lihat dulu ya teksturnya dry ink, kayaknya oke sih. Oke ya. Kita mulai menggambar. Ini kenapa dry inknya kurang nyala teman-teman? Nah, tadi mungkin karena aku begini. Jadi kalau di iPad juga posisi pulpen itu kadang-kadang menentukan juga teman-teman. Kalau di tempat lain kan biasanya enggak. Jadi aku menggambar seperti ini. Nah, ini jadi kayak mewarnai pakai pensil warna gitu ya. Hasilnya kalau kelihatan, semoga terlihat ya. Kayak gini, sama aku gambar kayak gini tuh hasilnya beda. Jadi maksudnya kalau kalian tiba-tiba merasa kok nggak nyala pulpennya, kok nggak ada apa, mungkin pulpen kalian terlalu tiduran teman-teman. Itu maksud aku ya. Oke, karena ini lineless, kita boleh tarik garisnya seperti ini, tarik-tarik pelan-pelan seperti menggambar rambut gini teman-teman. Aku mungkin pernah bilang ya, kalau ini bukan cara yang aku cukup sarankan kalau kalian sedang menggambar outline. Tapi kalau di lineless dan juga karena pulpen kita bertekstur, kalian boleh pakai cara ini. Ini soalnya aku kalau enggak juga lebih bagus sih teman-teman ya. Sekalian latihan juga, karena kalau kita gambar di kertas dulu, apalagi pas kita masih anak-anak, pasti kita gambarnya kayak masih garis-garisnya pelan-pelan gini kan teman-teman. Tapi kalau udah digambar digital, kita udah nggak bisa seperti itu ya. Sekali lagi tentunya tergantung style gambar tertentu sih. Aku matikan dulu sketsanya. Sepertinya bentuknya lumayan oke ya. Mungkin ini bagian yang terlalu keluar garis bisa aku sesuaikan aja dengan cara menggambar kembali di dalamnya. Di sekitarnya itu aku gambar kembali teman-teman. Mungkin aku mau pakai warna lebih gelap lagi teman-teman. Oke nggak ya untuk karakternya? Supaya pas aku kasih highlight tuh lebih jelas, nggak kayak kemarin lagi seperti yang terjadi seperti kemarin. Salah kan? Maksudku gini loh. Nah, oke ya, nggak apa-apa ya. Sekali lagi, kalau salah tinggal kita coba ulang gitu aja teman-teman. Tidak usah kebanyakan mikir ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian swirl-nya. Aku belum kepikiran warna apa, maaf ya. Warna kuning aja ya. Kuning aja kali ya untuk wig-nya ini teman-teman. Jadi kita punya beberapa pilihan, kuning, merah. Maksud aku ke pink-pinkan gitu, biru, kayaknya kuning ya. Jadi kayak basic blonde aja gitu. Untuk warna ini loh swirl ini. Nah, ini pas kalian base color, tanda kutip base color dalam line art, mungkin yang punya swirl gini gak bakal kelihatan teman-teman. Maksud aku gini loh. Ini kan aku udah isi. Tuh kan ini belum kelihatan ada swirlnya gitu. Itu karena nanti, baru kita benerin nanti. Tenang aja. Kalian tenang saja. Terus habis itu untuk tanduk belakangnya, aku kayak tetap mau berpegang dengan warna coklat ya. Aku pernah bilang ya kalau aku jauh lebih pede untuk menggambar lineless. Ya karena hobi menggambarku dimulai dari gambar lineless teman-teman, dan terus berjalan saat itu. Terus aku buat gambar lineless ya. Ini sepertinya terlalu ungu teman-teman. Aku kurang percaya apakah shading bisa membantunya kalau seungu tadi ya. Makanya gini aku sedikit warna-warnain lagi. Ini sayangnya kalau pulpen yang kalian pilih adalah pulpen yang bertekstur, pastinya dia ngasih tekstur yang lebih
hidup gitu ya. Ini kan jadi kayak ada bolong-bolong gitu. Cuma jadinya saat kalian menggunakan fill tool, jadi bakal ada beberapa bagian yang mungkin kurang terisi. Karena ya ini kan mengikuti tekstur dari pulpennya tadi ya. Kita lanjut ke baju. Bajunya aku juga mau warna putih, garis-garisnya nanti warna kuning atau warna merah. Tapi bajunya ini aku mau putihnya tapi lebih ke krem, beda sama dibedakan dengan kepala dan badannya, yang putihnya lebih ke ungu ya. Hati-hati teman-teman, tadi aku salah layer, untung aku sadar. Pembicaraan tentang layer ini bukan pembicaraan yang semua orang bisa ngerti ya teman-teman, kecuali mereka udah mulai ikut menggambar juga. Aku mau nyontohin juga aku nggak mau dengan sengaja teman-teman namanya membuat layer yang salah gitu, aku juga nggak pengen. Intinya dengan layer itu pasti kita lebih mudah membagikannya, seperti aku udah bilang berkali-kali ya. Mungkin kalau kalian sedang nggak ngelakuin kesalahan dalam desain layer, kalian nggak bakal ngerasa gitu, kenapa sih harus layer-layer gini. Cuma kan nanti suatu saat pas kalian shading, itu kan kita memisah layer ya teman-teman. Maksud aku shading kepala itu nggak boleh kena shading badan dan segala macam. Nah itu kalau tidak dipisah layernya ya gimana? Kalau layernya satu semua kan pasti shading yang ada di kepala itu tumpah-tumpah. Mau kita pakai alpha lock, mau kita pakai clipping mask, pasti akan tumpah-tumpah teman-teman. Makanya selalu sedia payung sebelum hujan ya. Selalu buat layer yang terpisah-pisah. Sekarang ini bagian terakhir aku mau pakai tangan dan kakinya. Cerita dia telanjang kaki aja teman-teman ya, luar biasa ya. Dia pakai celana, dia pakai baju lengan panjang, dia pakai wig, tapi dia tidak pakai sepatu. Maksud aku supaya kelihatan gitu loh, kalau ini binatang, kalau ini seekor binatang gitu. Kalau pakai sepatu kayaknya humanoid banget gitu. Ini kan lucu kan. Oke, kita penentuannya adalah saat kita mematikan sketsanya, apakah hasilnya fail atau tidak. 1, 2, 3. Seperti ini nanti gambar kita teman-teman. Seperti inilah bentuknya. Dan kalau ada yang mau aku benerin, aku harus benerin sekarang. Soalnya begitu masuk shading agak susah ya. Ini jadi seperti outline di gambar-gambar Miko kita. Kalau kita mau benerin, harus kita benerin sekarang. Gak harus juga sih teman-teman. Kalaupun udah gambarnya selesai, ternyata ada yang salah, bukannya kita jadi kehilangan arah atau kehilangan jalan akhir ya. Cuma maksud aku akan jauh lebih mudah. Pokoknya ini adalah gambaran dari makhluk kita sampai akhir ini akan seperti ini teman-teman. Makanya kita coba sesuaikan sebaik mungkin. Tapi kalau menurutku udah oke ya. Kita langsung aja bagian shadingnya teman-teman. Kita cepat ya untuk kita ini orangnya cukup cepat untuk menggambar ya. Asal kita tahu apa yang mau kita buat. Oke. Shading seperti biasa turun dan sebelah kanan. Seperti itu ya gerakan ini sayang. Tadi kan kita ini eye drop ini gerakan shading, kita mau buat shadow turun dan sebelah kanan dikit. Kalian boleh ubah di sini. Kalau aku mungkin mau ubah agak ke kanan dikit gini ya. Habis itu coba-coba aja. Ini layernya udah aku clipping mask ya, jadi nggak bakal keluar garis, gitu. Mungkin pertama aku mau buat airbrush yang medium dulu ya, untuk membuat efek bagian bawah kepala ini ya. Mungkin terlalu gelap warnanya teman-teman, kalian boleh atur-atur dikit lagi ya. Aku mau buat shading bagian bawah sini dulu teman-teman, dan di bagian bawah sini serta di bagian sini. Ini apa teman-teman? Ini kan pastinya kalau secara 3D telinga karakter kita dan kepala karakter kita itu sebenarnya terpisah ya teman-teman. Makanya aku buat bayangan di sini. Cuma bayangannya mungkin terlalu harsh, harusnya tipis aja teman-teman. Harusnya tipis aja dulu. Nanti aku benerin lagi, aku perbaiki lagi ya.
Oke, habis itu aku mau masuk ke, jadi kenapa aku warnainnya ungu begini teman-teman, supaya highlightnya yang bisa warna putih atau bahkan krem kuning gitu. Cuma kita coba aja apakah akan berhasil ya. Sepertinya bisa jadi enggak, tapi enggak apa-apa juga, enggak apa-apa juga. Jadi kemarin masalahku adalah saat aku highlight juga enggak begitu kelihatan jelas teman-teman, pastinya ya. Pastinya tidak begitu terlihat jelas. Nah ini sih kayaknya much better ya. Kita jadi bisa sedikit lebih ngelihat bentuk 3D-nya. Dan untuk highlight juga teman-teman makin ke atas sama, kita nanti shadow juga bikin gini, cuma belum aja ya. Cuma untuk di highlight juga makin ke atas itu highlightnya makin kenceng. Dan kenceng biasanya nggak selalu makin putih, maksud aku jadi warnanya contohnya jadi kuning. Biar aku contohin. Gini gitu maksud aku teman-teman, di ujung-ujungnya dikasih warna dari cahayanya, karena ceritanya cahayanya harus sedikit agak kuning gitu ya. Jadi aku bikin seperti ini. Oke, aku juga bakal tambahin shadow yang lebih kuat gitu, lebih kuat dan tidak terlalu halus. Maksud aku tadi kan kita pakai airbrush. Sekarang selain warnanya lebih gelap, kita juga pakai ink. Kita pakai, aku pakai aja dry ink tadi yang kita pakai untuk outline, tanda kutip outline ya. Aku nggak tahu kalau menurut kalian ya. Kalau menurutku gambar kita saat ini sudah lebih better dari yang kemarin, dari seenggaknya dari bentuk sekarang ya. Ini sih sebenarnya tipis aja teman-teman, tipis tapi tetap kelihatan, jangan terlalu tipis juga. Jadi nggak seluas waktu kita pakai medium brush ya, medium airbrush. Tipis tapi tetap terlihat. Tadi aku mau beli dulu brush yang ada fur itu, maksudnya aku bulu-bulu yang ada bulu-bulunya gitu, biar nanti gambar kita ada efek berbulu. Cuma sudah tidak ada duit lagi teman-teman, hanya bisa berdoa dan bekerja saja. Sekarang aku mau ngehapus light yang ada di telinga ini. Jadi salah satu caranya adalah, ini juga salah satu fungsi lasso tool teman-teman. Gini. Seperti ini aku mau hapus. Aku nggak tahu sih berhasil atau enggak ya. Cuma aku pernah lihat trik ini. Dibuat orang. Kayaknya keren gitu. Oke ya. Aduh, sorry. Aku tadi garuk kepala dan malah kena tripodnya. Sering terjadi ya teman-teman. Gini. Aku mau shading dengan ungu yang agak lebih gelap lagi untuk telinganya. Sekali lagi pakai lasso tool supaya nggak keluar garis. Jadi maksud aku adalah aku nggak mau keluar garis ini teman-teman. Jadi aku cuma mau warnai di daerah telinga. Kenapa? Karena telinganya kan ceritanya di belakangnya. Tadi kita udah mengassume dan sudah setuju kalau telinganya ini ada di belakang karakter kita. Jadi aku mau bikin shadow pemisah gitu loh. Ini yang sedang aku lakukan, pemisah gitu antara dia dengan bagian kepala yang kena lightning. Gitu maksud aku teman-teman. Bagian sini juga ya. Lupa pakai lasso.
Seperti ini teman-teman idenya. Kita akan masuk ke light, terus kita coba hapus ya. Untuk light yang masih menyentuh telinga bagian lipatan, kita akan coba hapus. Penghapusnya kecil sekali ya teman-teman, penghapusnya kecil sekali aja. Terus kalau ada beberapa line yang kalian kurang setuju, beberapa shading yang kalian kurang setuju, tinggal hapus aja teman-teman. Tinggal hapus saja ya. Oke deh. Ini udah lumayan oke ya. Ini apa nih? Ini apa teman-teman? Ada warna keluar, kalian lihat gak? Ini ada warna beda sendiri begini. Kita apain enaknya? Kita tiban aja pakai shading ya. Kita tiban saja pakai shading. Mungkin tadi kehapus ya, karena tadi kan aku menghapus yang di ujung-ujung. Tapi bagian bawah ini kehapus juga. Oke. Ini yang aku sedang lakukan teman-teman, semoga kalian gak bingung. Ini kan dua garis ini beda warna banget ya. Aku mau satuin supaya warnanya gak terlalu beda. Cuma kok malah jadi kayak menghapus gini ya teman-teman. Kayaknya aku salah pakai tools deh. Tuh kan aku pakai brush, harusnya aku pakai ink yang sama dengan dua hal ini. Cuma tetap nggak menyatu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa begitu. Smudge, mungkin kita harus pakai smudge. Padahal ini mereka ada di dua layer yang sama ya. Aku sih mulai memikirkan untuk menghapus teman-teman. Oh ini, sorry tadi aku belum ubah layer. Mungkin aku hapus aja yang bagian bawah ini. Karena sedikit mengganggu mata teman-teman. Warna mereka beda banget loh tadi. Dan tidak menyatu. Warna beda nggak apa-apa, tapi nyatu gitu loh. Maaf ya, kok aku marah-marah sama gambarku sendiri. Yang mana aku gambar sendiri dengan dua tanganku tanpa ada campur tangan orang lain. Oke, terus kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke kaki tangan supaya warnanya nggak terlalu beda. Kadang-kadang juga untuk nge-shading nggak usah terlalu banyak teman-teman. Aku malah sekarang lagi mikirin gimana kalau langsung aja semua warnanya begini ya. Dan bahkan aku nggak pakai di layer yang nggak bisa layer lagi teman-teman. Saking ini bagian yang sangat kecil dan juga nggak terlalu banyak bagian, jadinya aku buat seperti ini ya. Oke, terus kita lanjut ke aku sih mau lanjut ke baju dulu ya. Sorry, pertama di bajunya aku mau alpha lock. Aku nyalakan lagi sketsa. Untuk di bajunya aku mau buat garis-garisnya ini teman-teman. Sorry, aku eyedrop dulu. Sebenarnya nggak perlu eyedrop sih ya. Kan benar-benar warna yang berbeda dan bagian yang berbeda. Langsung pilih aja teman-teman. Tadi aku kebanyakan ini aja, kebanyakan steps. Oke. Aku mau buat garis-garisnya. Ini ceritanya kayak baju penjara gitu. Ya kan? Ini karena layernya sudah kita pisah. Dan alpha locknya di sini teman-teman bisa dilihat ya. Aku bikin garis begini pun nggak tumpah ke lengannya. Makanya ini pentingnya menggunakan alpha lock. Menggunakan layer yang berbeda, sorry ya. Kita coba matikan sketsanya, apakah oke? Oke ya. Garisnya cukup 2 aja. Terus aku juga mau lakukan yang sama, alpha lock. Untuk bagian lengan aku juga mau lakukan yang sama ya. Kalau bisa sih garis-garis di lengan sama garis-garis di baju itu jangan sama teman-teman, jangan tegak lurus. Nanti jadi seakan-akan mereka nyambung, jadi kayak kamuflase gitu loh. Sebaiknya pisah sih, nggak apa-apa, nggak usah di align. Coba ya. Seperti ini loh teman-teman. Ini kan jadi kelihatan kalau ini bagian depan, ini bagian belakang. Kalau tadi aku satuin semua garisnya seperti ini, jadi kayak lagi kamuflase gitu. Oke, let's start shading.
Dari baju kemarin aku juga belajar kalau sepertinya kita tidak perlu shading banyak-banyak. Maksud aku untuk bagian baju nggak perlu too much. Aku bahkan lagi mikirin mungkin gini aja teman-teman, gini nih, gini, bagian bawah dikit, bisa aku turunin transparansinya. Nah, aku lagi memikirkan gini aja. Kita coba ya. Tapi kita harus pikirin dulu dong arah lightnya ya, jangan asal shading aja. Lightnya kan dari atas gini. Mungkin pakai warna hitam harusnya teman-teman ya, bukan warna gold gini. Oke, kita coba seperti ini dulu ya. Untuk tangan kita juga akan lakukan clipping mask. Nah, ini baru mungkin pakai warna hitam. Karena ceritanya kan lengannya di belakang dan lebih gelap gitu lah. Ya kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa sih. Apa teman-teman yang membuat tidak berhasil? Ini ya, shadownya di bagian sini tidak terlalu bagus. Oke, aku jadi memikirkan kalau ternyata kita pakai warna hitam aja untuk bagian depannya juga, tapi jangan terlalu banyak juga. Seperti ini teman-teman. Oke ya, lumayan ya. Aku ini dulu. Penting juga, sekali lagi waktu itu aku juga udah pernah cerita ya, penting juga untuk melihat dari kejauhan seperti ini teman-teman, untuk melihat apakah oke atau enggak. Ini aku zoom ya. Ini teman-teman, sekarang kita ada di sini, kita baru bagian kulit itu semuanya, tapi tangan, kaki, kepala, dan juga bagian baju, tanduk, rambut, celana belum, bagian muka juga belum. Oke. Dan ini warna sebenarnya ya. Enggak sih, masih belum warna sebenarnya. Ini masih lebih terang dari warna warna sebenarnya, yang mana aku sangat sayangkan ya. Oke, kita lanjut ya. Pertama aku mau buat mukanya dulu deh. Muka dulu ya, yang mana berarti kita nyalakan lagi. Untuk layernya kita nyalakan lagi. Nah, ini muka yang aku deg-degan loh teman-teman. Padahal biasanya muka itu salah satu yang aku lumayan suka untuk gambar. Bukan yang gak suka sih, cuma kemarin emang kita gagalnya di muka ya teman-teman. Pas di Miko pun yang kita sampai bikin video 1,5 jam lagi tambahannya terkait muka, yang itu pun juga masalahnya di muka kan, yang matanya sih terutama ya. Ini karena kita gambarnya cute, jadi pas aku bilang muka emang sebenarnya 90% matanya teman-teman ya. Ya di Miko kemarin kan maksud aku juga matanya itu di situ kan sumber masalah utama kita, ternyata matanya yang terlalu tebal ya kan kalau nggak salah ya. Nah di sini aku rasa aku takutnya akan terjadi hal yang sama lagi. Apalagi pas sketsa tadi kita sebenarnya nggak langsung bagus mukanya ya. Ini karena nyatu sama sketsanya warna merah jadi agak serem ya. BTW ini tanggal 1 November ya, sudah masuk ke November sekarang. Mungkin jadi maksudnya aku mau buat gambar bertema musim gugur. Sebenarnya kalau menurutku musim gugur itu mulai di Oktober ya teman-teman. Kan dulu kayaknya mulai di September gitu, tapi sekarang sih di Oktober. Banyak orang bilang sekarang musim gugur itu mulainya dari November, cuma menurutku terlalu jauh banget ya. Kayaknya sih di November mungkin daunnya paling merah dan paling orange, tapi mungkin udah mulai Oktober musim gugur. Oke, babak penentuan kita matikan sketsa ya. Yikes. Mungkin karena belum ada putih-putihnya teman-teman. Ini aku membela diri ya. Mungkin karena belum ada. Aduh, ya ampun. Kok nggak bagus ya? Jadi pasti pertamanya ini bagian atas satu menyentuh, satu tidak. Kita benerin dulu. Aku hapus dulu yang bagian tidak menyentuh ya teman-teman. Dua-duanya harus sama-sama teman-teman. Kalau mau nyentuh, kalau nggak mau nyentuh, ya enggak gitu. Mungkin bagian ini juga aku
aku hapus dikit. Sorry. Bagian ini aja deh yang aku hapus dikit. Nah, terus kita coba ya gambar skleranya. Apakah dengan menggambar sklera jadi lebih much better? Kadang-kadang begitu. Teman-teman. Seringkali iya daripada tidak. Setelah menggambar sklera, aku lagi lihat kalau matanya jadi much better. Karena hewan kita ini warnanya agak ungu ya, cuma bagian atasnya yang lebih putih kekuningan, jadi skleranya lumayan kelihatan ya. Setidaknya di mataku. Aku nggak tahu di kamera apakah terlihat atau tidak. Tapi kalian kalau udah aku bilang sklera sudah mengerti ya. Maksudnya bagian putih mata ini. Kita coba gambar juga bagian putih matanya. Aku juga sekalian aja ya gambar mukanya di layer yang sama dengan saat aku menggambar mata. Sebenarnya lucu juga ya. Cuma mungkin karena bagian kepalanya ini sudah masuk 3D, ya kan? Bagian ini udah kita warnai dengan gaya yang agak 3D gitu. Dan mukanya masih flat sekali, jadi makanya tadi terkesan agak aneh. Cuma kita tinggal menyesuaikan aja kan, gitu aja teman-teman ya. Tapi pertanyaannya begitu, bagaimana cara menyesuaikannya? Kita tinggal menyesuaikan, iya sih, tapi gimana caranya? Pertama, aku searching dulu ya, gimana biasanya orang bikin ornamen mata. Maksud aku ornamen mata itu jadi yang lebih dari titik yang mirip seperti buat mata ini teman-teman. Kadang-kadang ada bunga, kadang-kadang ada apa. Aku mau coba cari dulu ya sebentar ya. Biasanya sih orang tuh nggak macem-macem loh teman-teman matanya. Aku coba hapus ini. Aku mau coba hapus ini. Jadi mengikuti kodrat kita yang pertama teman-teman, yaitu mata bulat aja gitu. Kita coba yuk. Coba hapus ini ya. Mungkin bagian ini yang tadi membuat matanya agak serem ya teman-teman. Mungkin oke. Dan berarti skleranya aku juga hapus. Salah, ini bukan sklera. Skleranya juga aku hapus berarti ya. Lebih lucu nggak sih? Lebih lucu ya. Ya. Oke. Aku mikirin sih apakah size-nya perlu kita ubah. Aku juga mikirin mungkin kayak gini juga lucu nggak sih teman-teman, sekali-sekali jadi kayak Miko di tengah ininya. Coba ya. Kayaknya lucu begini ya. Kayaknya sih. Ini jadi aku kurang bisa melihat batas matanya. Oke, batas matanya oke. Nah, kayaknya begini juga lucu ya teman-teman. Aku mikirin juga apakah kita perlu kasih kumis untuk terlihat semakin binatang lagi.
Luar biasa ya, kita bikin binatang takut gak binatangnya jadi kayak manusia. Waduh, memang zaman sudah berubah ya teman. Ini aku kalau aku diem gini aku juga masih sekalian lihat referensi orang-orang biasanya seperti apa gambarnya. Banyak kan begini teman-teman, kebanyakan dia nggak pakai eye border atau lashes kayak yang tadi kita pakai sebelumnya. Nggak tahu for the worse or for the better ya, cuma kita coba aja dulu karena tadi kan kita kurang serak. Kadang-kadang sih orang pakai tipis gini kadang-kadang. Maaf ya. Gimana teman-teman? Oke kah? Seperti ini. Atau mending nggak ada aja? Oh sorry ya, salah. Terus aku juga mikirin untuk nambahin alis sih. Kayaknya boleh juga ya teman-teman kita tambahin ekor tadi tipis aja. Nah yang aku kurang suka sama ekor ini karena ekor ini kan kalau bisa harus sama panjangnya dengan matanya, bola matanya ya. Kan bola mata ini kan panjang banget ya teman-teman, bola matanya besar sekali. Makanya tadi aku agak takut untuk menggambar ini, cuma kayaknya sih bisa. Kayaknya bisa oke ya. Mulutnya juga kita punya masalah besar di mulutnya teman-teman. Mulutnya tidak selucu yang aku pikirkan. Hidungnya juga mungkin tidak selucu yang aku pikirkan. Jadi kalau hidung oval ke samping gini lebih kayak mengikuti hidung koala ya teman-teman. Mungkin kita go for the basic aja ya, go back to basic, yaitu menggambar mulutnya segitiga bentuk angka 3 seperti ini teman-teman. Aku mulai mikir gitu loh. Iya, BTW ini kan posenya kita lurus begini ya. Sangat disayangkan ya teman-teman ya. Kenapa nggak pegang Nintendo Switch ya? Tapi aku sudah tidak punya waktu dan energi untuk mengganti lagi posenya. Jadi nanti pegang bunga aja ya. Oke, kita lanjutin. Mulutnya oke. Maksud aku mulutnya sudah oke. Kita mau gambar apa teman-teman? Blush yuk. Kita gambar blush yuk. Gambar blush aku ini warnanya nggak pernah konsisten ya teman-teman. Kadang pink muda banget, kadang pink tua, kadang peach. Ya nggak masalah sih, emang blush itu menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan si karakternya, warna kulitnya apa dan segala macam. Cuma kan enak kalau kita udah cuma kan aku sukanya tuh kalau kita menemukan style kita dari warna blush suka pakai warna blush apa itu bagus juga sih teman-teman. Jadi ciri khas gitu. Kalau blush warnanya ini gitu. Tapi aku belum sampai ke tahap itu ya. Aku belum sampai ke tahap bisa punya paletku sendiri, palet warnaku sendiri gitu teman-teman. Dan ngasih blush ini juga nggak bisa asal teman-teman. Kadang-kadang kalau terlalu besar atau posisinya nggak pas malah jadi karakter kita jadi kayak kelihatan lagi kayak smirking gitu. Kalau kalian smirking tahu ya, senyumnya senyum tanda kutip senyum jahat gitu. Aku minum sebentar. Video kita masih jalan ya. Tanduk celana sama apa tadi namanya, pola di telinga. Kita belum sampai ke tanduk celana pola telinga. Cuma aku mau ngasih sklera dulu karena tadi kan sklera yang pertama kita hapus ya. Kalau ngasih sklera itu jangan lupa pakai pena yang jelas teman-teman. Jangan pakai pena bertekstur. Saranku jangan pakai pena bertekstur ya. Walaupun nggak masalah juga ya. Cuma karena kita kan sebenarnya bagian sklera ini kita mau punya border yang jelas gitu, makanya aku biasanya pakai studio pen, G pen atau pen-pen yang lebih jelas lainnya gitu. Dibandingkan pakai dry ink yang lebih bertekstur itu jadi bordernya kan kurang jelas. Seperti biasa kalau ada sklera, aku akan mewarnai skleranya. Maksud aku mewarnai, memberikan shading, memberikan shadow pada skleranya. Kita pakai warna lilac ya.
Aku lupa kalau warna dari karakter kita ini juga agak kelilak-lilakan. Jadi mungkin sekarangnya bisa diwarnai pakai warna Tosca muda banget gini, supaya terlihat beda. Kalau tadi pas aku pakai lilac sempat kelihatan ya, jadi kurang jelas gitu loh teman-teman. Dimana batas mana yang sclera, mana yang kulit. Kalau aku pakai warna lain seperti ini, jadi lebih jelas, jadi jauh lebih jelas, oke? Dan warna sclera itu terserah teman-teman mau warna apapun ya. BTW, sepertinya kita mengalami masalah. Enggak sih, enggak deng, kita enggak jadi mengalami masalah. Lebay aja teman-teman, biasa lah ya. Drama queen. Ini teman-teman yang mau aku lakukan. Aku mau ngerubah warna ini jadi warna apa? Warna oranye. Kita kopas dulu deh. Kita kopas dulu alpha lock. Oranye coklat. Aku mau rubah jadi warna coklat. Tapi teman-teman, aku masih tetap melihat referensi. Ini bukan cara curang ya teman-teman, bukan cara curang, oke? Ya, aku mau ngeliat biasanya mata yang super besar ini warnanya apa sih orang-orang bikin tuh. Coklat sih kebanyakan, tapi coklat hitam juga teman-teman ya. Aku mau coba pakai Salamanca deh. Aku nggak tahu sih bacanya apa, Salamanca, Salamanca. Cuma aku mau coba pakai painting yang ini teman-teman. Mau coba ya. Lalu bagian bawahnya itu semakin terang biasanya. Sama kayak Miko ya, biasanya bagian bawahnya makin terang. Yang gelap itu biasanya ada di bagian atas-atas, teman-teman. Terangnya bisa dalam artian warnanya semakin terang, semakin menuju putih, atau terangnya bisa dalam artian semakin tinggi saturationnya. Kayak ini dari hitam menuju coklat gitu ya. Kita mau buat lagi di mata yang satunya lagi. Tadi belum kita lasso tuh, belum kita kopas ya. Sorry, aku ulang lasso toolnya. Alpha lock, dan kita masih pakai Salamanca dan juga brush yang sama. Kalau bisa sih agak jauh yang lihatnya teman-teman, biar kita bisa samain dengan yang sebelumnya tadi, dengan mata yang sebelah situ. Oke, terus aku mau ambil warna coklat yang lebih muda lagi dan bahkan cenderung ke kuning. Tetap pakai Salamanca kali kita ya. Terus aku mau kasih untuk bagian ini, kita samain dulu deh ya. Ini kita merge dulu ke bawah deh, merge down, supaya kita nggak perlu pisah-pisah layer lagi. Ini teman-teman, untuk bikin shine di ujung-ujungnya seperti ini. Ini kan semua derivat dari warna coklat dan kuning dan krem dan orange seperti itu ya teman-teman. Tapi aku mikir mungkin aku mau coba warna lain, tambahin warna lain di matanya ini teman-teman. Warna lain yang gak ada hubungannya sama sekali, misalnya biru atau pink. Warna lain yang bukan derivat dari coklat. Kita coba ya nanti ya. Ini aku lagi melakukan shading tambahan untuk warna yang terlalu kasar. Aku tiban supaya nggak terlalu kasar banget gitu. Dari sini aku juga mau tambahin sampai sini. Jadi ternyata bagian sini perlu nggak ya?
Bagian sini nggak perlu lah ya teman-teman ya, nggak perlu coklat muda itu maksudku. Jadi maksudku aku mau tiba-tiba ada warna lain seperti warna pink gitu teman-teman, warna yang sebenarnya nggak masuk ke tiga warna utama matanya, yaitu hitam, coklat, dan oranye. Biru mungkin bagus ya, mengingat karakter kita kayaknya ini condongnya ke kuning dan ke ungu gitu ya. Bagus sih, cuma jadi kayak out of place banget ya teman-teman. Emang sih pastikan warnanya kan di hue yang berbeda, pastinya dia bakal kelihatan out of place. Cuma maksud aku tetap mau kelihatan sedikit ngeblend gitu. Mungkin kita bisa ubah layer dan turunin transparansinya ya. Not bad ya, not bad sih ya. Aku lihat dulu di kamera. Kurang lebih sekarang gambar kita begini. Aku coba ya, kalau background kita buat lagi menjadi warna putih. Tuh teman-teman, nggak kelihatan sama sekali ya, nggak kelihatan sama sekali. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ke tempat lainnya, yaitu ke tempat tanduk. Dan nanti celana baru terakhir wig ya. Nggak ada alasan tertentu sih kenapa terakhir wig. Terserah kalian, boleh mulai dari mana aja. Oke. Mungkin lampu ini aku mau matiin ya teman-teman, supaya lebih jelas ya warnanya. Coba aku bentar ya, aku mau banding-bandingin. Gak ada pengaruh yang ini sih teman-teman, gak ada pengaruh yang terlalu jelas ya nih. Antara lampunya nyala dan enggak tuh gak ada pengaruh yang jelas ya, malah jadi ada pantulan cahaya di sini. Mending kita matiin aja ya. Oke, kita lanjutin. Ini jadi kayak lightning kemarin ya teman-teman. Tadi aku mau bikin tanduk ya. Sebenarnya bagian tanduknya ini aku nggak bakal bikin jadi kayak tanduk banget teman-teman. Apa tuh maksudnya? Maksudnya jadi sedikit kayak set kuping kedua gitu. Aku masih pakai medium blend. Ini aku berterima kasih banyak yang ngekompilasi lagu sih. Cuma kadang-kadang lagunya ada yang besar banget, lagunya ada yang kecil banget ya teman-teman. Ya pasti itu dari Animal Crossing-nya juga, yang membuat volumenya seperti itu. Cuma kadang kalau kita nge-compile kan kita normalize dulu semua volumenya ya. Ini loh, jadi kayak set kuping kedua gini teman-teman, maksud aku ya. Backgroundnya terlalu tua ya abu-abunya. Aku naikin lagi ya, supaya telinga dan celananya lebih kelihatan. Oke, jadi kita clipping mask lagi dan kita akan men-shading telinganya. Nah, aku mau bagian atasnya tuh benar-benar bercahaya terang gitu, teman-teman. Benar-benar cahaya terang gini. Nanti kupingnya juga akan mengikuti. Maksud aku bagian pinknya juga akan mengikuti ya. Valok. Simple aja teman-teman, seperti ini ya. Ya aku sadar juga mungkin kita kemarin shadingnya terlalu banyak ya, terlalu sok-sok kompleks gitu loh. Sebenarnya nggak tahu sih, kadang-kadang beginilah kalau kita mau merumuskan masalah ya teman-teman ya. Dibilang aku tahu masalah kemarin apa, sebenarnya nggak juga. Cuma kita kan mencoba membandingkan dengan yang kemarin aku gambar Miko gitu. Terus kita coba bandingkan kan, ini kayak begini, pas gambar Miko begini, pas gambar ini begini. Kenapa pas gambar Miko bagus ini enggak? Terus baru cari tahu alasannya. Yang mana kadang alasannya bisa jadi bukan itu juga gitu. Cuma nggak apa-apa ya, kita kan berusaha sebaik mungkin. Untuk celananya aku juga nggak mau terlalu too much mikir, kayak gini aja ya. Mungkin jangan sekasar ini sudutnya. Kayak gini aja ya. Oke, ini orang kita. Wignya belum. Udah oke aja. Jadi wignya ini pertama aku mau buat dulu pola swirlnya ya, karena ini kan gak kelihatan sama sekali swirlnya ya. Kita pakai dry ink.
pastinya bakal banyak pilihan yang lebih tepat dari drying teman-teman. Kalau kalian itu terserah, nggak harus pakai drying, cuma maksud aku nyamain aja dulu drying karena ini adalah pena bertekstur yang aku pakai untuk seluruh gambar ini ya, makanya aku pakai drying dari tadi. Maksud apa, jadi sebenarnya terserah kalian mau pakai pena apa aja. Oke, dengan kayak gini jadi lebih kelihatan ya bentuk swirlnya, bentuk lingkarannya itu seperti apa, jauh lebih kelihatan dengan cara seperti ini. Sama shadingnya simple aja, cukup putih, dan nanti bagian bawah kita lebih condong ke hitam. Jangan hitam sih, saranku untuk rambut itu jangan shading pakai hitam ya teman-teman. Shading pakai putih juga mungkin nggak disarankan banyak orang, cuma mungkin aja ada yang mau gitu kan. Nah, ada yang request untuk shading pakai putih, tapi kalau shading pakai hitam biasanya sih jarang yang menyarankan seperti itu. Dan kita turunin transparansinya ya. Oke, sama tadi juga aku mau tambahin ini ya, pola di telinga. Tadi aku lupa bilang lagi, pola di telinga aku mau pakai warna coklat. Kalau bisa di atas deh, di atas ya. Ternyata agak susah ya teman-teman, karena aku udah nambahin shading duluan tadi di pertama. Harusnya ini pola duluan nih teman-teman nih. Berarti polanya di bawah, aku kebawahin lagi aja biar nggak tabrakan dengan shading kulit kepalanya. BTW ini aku pakai Paperlike ya. Paperlike ini nama anti goresnya, bukan nama jenis anti goresnya yang Paperlike. Aku pribadi pakai merek Baseus sih, nggak tahu ya apakah ada yang merek yang lebih bagus atau tidak. Cuma sepertinya ini yang paling sering aku temukan untuk yang nanya apa kalau orang-orang nyari soal Paperlike. Biasanya ini Baseus gini teman-teman. Jadi rasanya tuh kayak kita menggambar di kertas. Aku suka sih. Sebelumnya rasanya kayak gambar di kaca. Mungkin bagi semua orang, bagi sebagian orang bisa terbiasa ya dengan menggambar di kaca. Aku sih nggak bisa ya. Oke, ini gambar karakter kita untuk sekarang ya. Pasti nanti masih kita tweak-tweak lagi. Cuma aku mau menyatukan para layer-layer ini. Menyatukannya jangan langsung di merge down ya teman-teman, jangan langsung di merge. Merge itu jadi nyatuin bener-bener dalam satu layer gitu teman-teman. Jangan langsung seperti itu, tapi klik ini dulu, group dulu ya, di group dulu. Nah, jadi kalau di group itu dia seenggaknya masih dalam satu folder gitu ya. Ini foldernya namanya new group, tapi pas foldernya dibuka semua masih di layer yang berbeda. Dan sekali lagi kita duplicate. Oke, barulah new group ini, new group yang kedua. Jangan lupa setelah diduplicate ya, tetap save yang masih layer berbeda ini kita flatten. Oke, jadi sekarang semuanya berada di satu layer ya. Jadi kalau aku matikan semuanya mati teman-teman. Walaupun cuma layer 8 ini namanya, cuma kalau aku matikan semua mati karena semua sekarang sudah berada di satu layer. Jadi pertama aku mau ngapain? Aku mau coba deh gimana kalau aku adjustment dulu, baru aku buat background. Jadi gimana kalau aku lakukan ini dulu teman-teman, baru aku buat background. Biasanya ini tuh benar-benar aku terakhir loh. Baru kali ini aku mau coba bikin ininya duluan, men-tweak atau mengubah hue-nya duluan, baru aku mau membuat background. Ini baru pertama kali ya. Kira-kira kalau kita benar-benar setajam ini kontrasnya gimana teman-teman? Saya takut, saya takut gagal.
Aku lupa teman-teman. Hal paling penting sebelum kita merubah apapun adalah menduplikasi. Lupa sekali aku. Karena hiu ini perubahan warna kayak tadi itu kita nggak bisa balik lagi loh teman-teman. Kita tidak bisa kembali lagi kalau tadi kita sudah berubah warna. Maksudnya, maaf bentar, aku sendawa bentar. Oke. Maksudnya saat kita sudah berubah curves tadi, undunya akan sangat susah. Aku sih mikirin untuk mengubah kayak gini aja loh teman-teman. Bener-bener seperti ini loh. Cuma yang aku sayangkan bagian baju ini, bagian ketiak ini teman-teman, jadi kasar banget shadownya kalau aku buat seperti ini. Tapi aku lumayan suka sih, jadi kayak dramatis gitu, jeng-jeng gitu ya, jadi dramatis gitu ya. Ini kalau kalian mau lihat lebih zoomnya, kita coba aja yuk. Kita coba aja ya. Nanti kita bisa benerin bagian sini, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Aduh, jauh banget ya gambarnya. Warnanya teman-teman lihat nih. Sebelum. Tunggu dulu. Jadi ada masalah. Tadi matanya bener jadi nggak ada gradasi teman-teman. Mungkin nggak usah sebanyak itu ya. Segini aja kali ya. Jadi matanya gradasi dan warna birunya tadi hilang. Coba kita segini ya. Kita lihat before after. Before afternya udah cukup ya. Udah cukup berubah lah. Jadi perubahannya udah cukup. Oke. Tetap aku merasa ini bagian sini terlalu hitam teman-teman. Nah kalau seperti ini gimana benerinnya? Kita udah satuin layer. Nggak apa-apa teman-teman. Kita coba alpha lock. Kita coba aja dulu terus kita pilih warna yang mungkin nggak terlalu sehitam warna yang di sini. Dan kita coba aja warnain manual teman-teman. Cuma di sini ya pasti jadi harus hati-hati karena sangat prone itu mudah ya, sangat mudah dan sangat sering untuk keluar garis ya, karena kita udah pisahin layernya. Karena kita udah satuin layernya. Kalau layernya masih terpisah, kemungkinan besar keluar garis itu kecil ya. Jadi berhati-hati aja sih, tapi boleh dicoba. Kalaupun gagal, kita kan masih punya layer satu lagi ya kan teman-teman. Makanya tadi kita nge-save layer yang sebelumnya ya kan. Oke. Untuk backgroundnya aku ceritanya di taman bunga ya. Saranku, karena warna karakter kita terang sekali, saranku backgroundnya tetap agak cenderung gelap teman-teman. Walaupun ini sih nggak gelap ya. Terus ada juga yang aku mau coba kasih light yang lebih tajam lagi dengan warna kuning. Kan aku udah alpha lock ya. Oh belum, clipping mask. Aku mau kasih bayangan yang lebih tajam lagi teman-teman. Terus aku turunin transparansinya. Apakah berhasil? Berhasil nggak teman-teman? Boleh lah ya. Tapi ini aku hapus dulu. Yang keluar garis begini aku hapus dulu. Boleh dicoba juga kalau kita mau coba pakai hitam. Terus kita taruh mukanya gini teman-teman. Kayak waktu di Miko kemarin aku mau coba sebenarnya ini ya. Taruh aja di mukanya gini. Habis itu aku turunin transparansinya sampai jauh sekali. Nah gini juga boleh juga teman-teman. Jadi terkesan sekali lagi ada cahaya di belakang. Nah, aku boleh gini dulu ya. Aku mau lihat warna aslinya. Oke. Ya. Aduh, force close teman-teman.
pas aku mau buka yang ini. Waduh, ini aku pertama kali ya ada file yang corrupted. Ini gambar kita yang sebelumnya ini teman-teman, yang kemarin ini. Ini yang corrupted, untungnya bisa kebuka lagi. Aku mau ngebandingin aja. Oke, aku mau ngebandingin aja. Agak susah ngebandinginnya dan milih mana yang lebih bagus karena ini udah dua gambar yang sangat berbeda ya teman-teman. It's okay. Aku mau coba kasih noise ke sini supaya terkesan berbulu teman-teman. Noise dikit aja. Bukan berbulu sih, terkesan kayak karakter Animal Crossing kan, bernoise kan teman-teman. Kalau sempet kalian pernah nyari gambarnya seperti apa. Oke. Nah, baru deh aku mau buat background, tapi background kali ini mungkin nggak sejelas background kemarin ya teman-teman. Apa tuh maksudnya? Jadi maksudnya aku cuma mau bikin backgroundan aja, jadi cuma bunga di kakinya, ada bunga terbang-terbang gitu, nggak ada langit, nggak ada lantai yang jelas gitu teman-teman. Kadang-kadang itu juga bagus juga untuk kalian menggambar untuk estetik yang lain gitu ya. Yuk kita coba. Niatku sih menggambar bunga. Kita gambar kelopaknya dulu ya. Gambar kelopaknya dulu saja. Dan gambar kelopak juga di warna lain, warna kuning. Jadi gambar kelopak di sini kalau bisa dengan size dan juga warna dan bentuk yang berbeda ya teman-teman ya. Aku nggak tahu apakah bijak menambahkan noise di awal seperti ini teman-teman. Sepertinya harusnya sih enggak ya. Harusnya aku enggak buru-buru banget nambahin noise-nya. Warna merah ini cerah sekali ya teman-teman. Apakah akan jadi... Tapi enggak, ini ya, kadang-kadang kalau kita yang lain pakai warna pastel terus tambah merah sendiri, pastinya jadi merah ini jadi pusat perhatian sekali gitu. Makanya biasanya merah ini untuk petal yang lebih kecil atau jumlahnya lebih sedikit. Cuma pas aku zoom out sih nggak terlalu ya, masih oke lah ya pas aku zoom out seperti ini. Kita tambahin pink. Kalau bisa pinknya jangan sama peach yang di sebelah kiri ini teman-teman ya, kalau bisa. Warna apa yang belum teman-teman? Ungu dikit kali ya, ungu yang cerah gitu. Kalau bisa aku nggak mau sampai ke biru atau hijau begitu, karena nanti bakal beda banget sama ini warna lainnya. Kalau dia beda banget, sekali lagi dia jadi mencuri perhatian di gambar ini teman-teman. Gitu masalahnya. Jadi kalau bisa yang warnanya masih kurang lebih sama gitu ya. Ini mungkin aku harus tambahin lagi kuningnya, karena kita banyak banget dari vat merah ya. Ada oranye, ada pink, tapi untuk kuning kita masih belum terlalu banyak. Jadi boleh kita tambahin ya. Tambahinnya agak jauh-jauhan aja. Mungkin aku mau kecilin orangnya teman-teman. Oke, seperti ini. Orangnya boleh ke bawah lagi. Nah, oke, sekarang aku mau gambar tanah kecil di kakinya gitu, untuk menunjukkan kalau ini dia sedang berdiri di rumput atau di tanah gitu ya. Aku mau coba gambar kecil aja teman-teman, dan nanti kita nggak usah terlalu banyak shading di sini. Ini jadi kayak gambar vektor aja. Nah, seperti ini loh teman-teman. Nah, ini mulai kebayang ya maksud aku ya, kayak backgroundan itu mulai kebayang maksudnya ya. Maaf, kita ulang. Kalau bisa bawahnya tetap rata sih, dan tetap pas gitu setengah-setengahnya.
geser dikit ya, geser dikit biar lebih ke tengah lagi. Oke deh, oke ya, kayak gini maksudnya ya. Nanti mungkin nggak perlu kita shading untuk ini, kita kasih aja gambar-gambar rumput sedikit ya teman-teman. Habis itu nanti di sini bakal ada bunga gitu. Aku lagi mikir teman-teman, perlu nggak sih kita shading warna hitam ini yang di atas? Perlu tidak sih ini? Kita coba aja dulu. Nanti kita lihat dari hasil lightning backgroundnya ya. Nanti aku tambah-tambahin aja daun seperti ini loh teman-teman. Daun-daunnya kalau bisa jangan sampai lebih jadi segelap gambar di background. Tetap lebih gelap dari daun paling depan ini, tapi kalau bisa jangan melebihi background hijau di belakang ini. Nah, ini aku mau tambahin semak-semak dikit gitu, kecil di depan-depan. Seperti ini teman-teman. Bunganya nih mungkin sekitar 3 atau 4 tangkai ya. Agak susah sih gambar bunga, aku kurang bisa. Bisa gambar bunga, cuma maksudnya ini kan bunganya ceritanya nggak kayak bunga pas zaman dulu aku SD gambar teman-teman. Mau bikin agak lebih gimana gitu ya. Dari sisi menghadapnya juga aku mau bikin lebih sesuai gitu, menghadap ke atas ceritanya bunganya ya. Tangkainya boleh pakai hijau tua ini. Jadi walaupun ini hijau ini tua, tapi pasti dia jauh lebih tua dari backgroundnya ya, makanya tetap kelihatan warnanya. Dimana lagi teman-teman, sini ya. Kegemukan nggak ya tangkai ini, tangkai yang sebelah sini? Jadi alasan kenapa aku pakai lagu Animal Crossing juga selain karena ini kita lagi menggambar Animal Crossing, ini aku ngomong sambil ngecek ya kameranya tetap jalan atau enggak. Itu karena biasanya musiknya itu nggak terlalu banyak instrumen ya teman-teman. Bentar aku minum ya. Nggak terlalu banyak instrumennya, jadi nggak bakal terdengar pecah kalau di kamera. Aku sih idenya seperti itu ya. Oke. Nah, kita mau gambar bunga apa nih teman-teman? Bunga yang warnanya kuning ini ya, yang warnanya krem ini. Bunga apa? Biasanya aku nggak tahu deh, biasanya warna krem gitu bunga apa. Yang membuat aku susah juga menggambar bunga adalah pembagian layernya teman-teman. Karena ini kan sebenarnya semua bentuk yang berbeda gitu, biasanya aku bikin di layer yang berbeda. Cuma masa tiap kelopaknya aku gambar di layer yang berbeda, kayaknya nggak mungkin kan. Tapi juga di sisi lain aku takut gagal sih, takutnya pas shading agak susah. Tapi toh ini kan bunganya bunga simple, yang sangat simple ya teman-teman. Aku aja masih belum tahu ini mau gambar bunga apa, yang pasti bunganya akan sangat simple. Satu lagi di sini karena ceritanya bunganya di belakang jadi lebih kecil ya.
Ini aku mau ini teman-teman, mau nambahin daun ya di belakang tangkainya. Warna yang sama aja nggak apa-apa. Warna yang sama dengan tangkai maksudnya nggak apa-apa. Cuma pastikan kalian ini di belakang tangkainya ya, bedakan layernya. Aku sering banget pencet undo ya teman-teman. Karena ini ada tangkai berdaun, mungkin boleh kelopaknya kita tambahin daun-daun ya teman-teman. Untuk di bagian kelopak mungkin boleh kita tambahin daun-daun kecil aja. Warnanya sih warna daun ya, sebenarnya ini bukan daun sih. Bentuknya maksudnya bukan bentuk daun sih, bulat-bulat gini ya. Cuma orang dari jauh pasti ngiranya ini daun ya. Or seenggaknya kelopak hijau. Oke. Ini aku sekalian lihat dari jauh dulu. Gambarnya terlalu ke kiri ya. Maksudnya di sebelah sini terlalu banyak kosongnya. Jadi kita geser dikit ya, oke? Kita buat dulu teman-teman tengah-tengah bunganya ini. Biasanya tengah bunga tuh warnanya coklat ya, aku biasanya bikinnya. Oval gini aja kan ya. Oval gini aja lah ya. Kalau yang menghadap depan baru pakai bulat. Ini juga sama oval aja. Kayak begini aja teman-teman. Baru deh kita mulai yuk shading bunganya. Kalau menurutku kalau ini bentuknya sesimpel ini, shadingnya nggak usah pakai tambahan layer kali ya teman-teman. Ini aku cuma alpha lock aja, ini nge-shadingnya di warna yang sama ya. Ternyata shadingnya kurang terang warnanya, kurang gelap maksudnya. Oke, gini aja dulu. Bagian tengahnya juga jangan lupa untuk di shading teman-teman. Aduh, maaf aku sendawa teman-teman. Kita warnain petal sekarang ya. Untuk warnain petal aku coba ya, semua yang warnanya cenderung ke merah itu kita pakai warna merah tua, terus nanti kita turunin transparansinya. Dan untuk yang semua yang warnanya lebih ke kuning atau lampu biruku mati. Lampu biruku mati teman-teman. Aduh, kita tidak punya cahaya. Nah ini aja ya. Baterainya habis ya, lampu biruku tadi. Nih yang turunan warna merah gini kita giniin apa? Kita shading pakai warna merah tua dan nanti kita turunin transparansinya, oke? Lupa teman-teman, gimana aku mau nurunin transparansi kalau misalkan aku buat ini di layer yang sama. Udah, mending kita nggak usah, mending kita coba gini aja ya. Mending kita shading satu-satu kayak biasa ya teman-teman ya. Kalau gitu warnanya jangan semerah ini ya, jangan setua ini warnanya berarti.
Jadi satu persatu teman-teman, sesuai warnanya kita pilih. Habis itu kita tentukan ya, kita shadingkan. Banyak kalimat-kalimat yang mungkin aku agak bingung teman-teman, begitu aku mikir untuk dalam bahasa Indonesianya kayak apa ya. Bukannya sok-sok bisa bukannya sok-sok jago bahasa Inggris ya, cuma kan dari segi sistem dan UI ini kan, nah kayak UI gitu kan, itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Dari segi sistem dan UI itu kan banyak teknik-teknik yang sebenarnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi untuk main Indonesianya ya udah kayak tadi mengshadingkan, waduh, shading itu aku agak bingung gimana bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita ke daun ya. Daun kita shading juga. Oke ya, untuk batangnya udah oke. Untuk bagian tanda kutip tanah ini sebenarnya nggak perlu kita shading lagi ya teman-teman. Cuma kok seperti ada yang kurang ya. Tapi apa, saya tidak tahu apa yang kurang. Mungkin bagian bayangan si karakter kita ini terlalu melebar gitu ya. Kita hapus aja deh. Kayak gini aja ya. Kita mau satuin semua bagian di background. Dengan cara apa teman-teman? Kita select semua dan kita group. Ini bagian backgroundnya. Habis kita group, kita duplicate. Kayak gitu aja sih teman-teman ya, cara aku bekerja untuk berjaga-jaga. Habis itu kita flatten. Ini adalah bagian background kita yang udah jadi satu layer. Jadi kalau aku pindahin, semua akan pindah. Kalau aku pindahin, semua akan pindah ya. Tadang. Aku nggak tahu sih karakter kita perlu kita pindahin ke kanan sedikit nggak ya. Jadi terlalu kanan nggak teman-teman? Iya ya. Mungkin terkhusus untuk karakter kita buat agak sedikit ke kiri begini ya. Nah, sekarang untuk background yang paling background, jadi warna hijau ini teman-teman mau kita apain nih? Hijau di belakang ini. Kataku sih kita kasih shading. Kataku sih begitu teman-teman. Oh ya, kalian juga jangan salah, ini ada soft brush, ada soft blend, ada medium brush, ada medium blend. Jadi kalau brush itu benar-benar brush gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau blend, maaf, mana tadi brush ya nih? Kalau soft blend, itu dia jatuhnya jadi kayak smudge, jadi kayak tuh, jadi ini dan ini tuh kan jadi menipis warnanya. Jadi bukan sekedar brush, tapi dia juga ada teknik smudge. Smudge tuh ini, aku lagi pakai smudge yang kelihatannya kayak jari gini. Nih digini-giniin teman-teman, oke, pakai jari digitu-gituin. Jangan sampai salah. Karena aku pribadi sering ya salah. Perbedaan antara soft brush dan soft blend itu sering banget. Karena sama-sama depannya sama, bentuk itunya juga sama, bentuk ikonnya, dan warna belakangnya juga sama-sama B gitu. Jadi maksudnya diperhatikan lebih hati-hati lagi aja. Mungkin transparansi dari bayangan hitam ini kita kecilin lagi ya teman-teman ya. Kita kecilin dikit lagi, karena bayangan hitam ini bekerja, it works kalau misalkan bagian belakangnya jadi membentuk siluet. Jadi maksudnya bagian belakangnya emang terang banget, tapi ini kan sebenarnya bagian belakangnya nggak terlalu terang ya. Kita turunin segini aja nih. Tadi berapa tadi? 20 ya, mungkin sekitar 10 atau 11. Kita turunin sedikit ya. Terus bagian bunga juga aku mau ngasih noise bagian ini nih. Ini loh sayang, bagian ini aku mau ngasih noise juga, bunga dan itunya, supaya menyesuaikan dong dengan karakter kita ya.
Jadi di noise juga ada turbulence teman-teman, kalian boleh atur sendiri mau seperti apa turbulence-nya. Dan juga ada octave gitu ya. Pokoknya menyesuaikan aja apa yang terlihat bagus gitu. Segini kali ya. Dan jangan lupa bagian belakangnya juga, oke? Kita satuin. Merge down, sorry tadi aku kok malah salah. Merge down. Habis itu kita buat noise, oke? Di kamera terlihat nggak sih ya yang aku maksud noise apa? Ini teman-teman, kalau tanpa noise dia kan smooth. Ini lihat fokus ke background ya. Tanpa noise dia kan dia smooth, tapi dengan noise dia jadi punya efek teman-teman. Aku sukanya ini jadi kelihatan kayak kita lagi gambar di kertas gitu. Karakter kita juga lebih bertekstur, cocok untuk karakter binatang gitu ya. Ini teman-teman gambar kita ya kan, jadi punya teksturnya tersendiri. Oke, selanjutnya apa? Kita masih punya 20 menitan lagi. Selanjutnya aku mau satuin ini semua menjadi satu grup. Ini juga dimasukkan ke dalam satu grup di bagian atas ya. Gini teman-teman. Habis itu grup yang kosong ini dihapus aja teman-teman. Tapi hati-hati ya, jangan salah hapus. Jangan salah hapus apa yang kalian hapus. Dan apa yang tidak kalian hapus itu jangan salah. Oke, ini grup sekali lagi kita duplikat ya. Untuk menjaga-jaga aja teman-teman, kita punya 3 grup duplikatan yang sebenarnya nantinya juga bakal dihapus ya. Tapi nggak apa-apa, untuk kesejahteraan kita pribadi aja teman-teman. Karena di sini aku mau flatten. Aku mau coba curves-nya. Kita coba cek lagi yuk curves-nya apakah bisa menjadi lebih bagus gitu kalau aku gerak-gerakin lagi curves-nya. Perubahan hue, gamma, RGB-nya. Wow. Aku tadi coba aja teman-teman. Makin naik sepertinya makin terang pastinya, makin bawah tadi sampai bahkan segelap-gelapnya hitam. Ini agak susah ya menyesuaikannya. Malah jadi cuma mengubah kegelapannya aja teman-teman ya. Nggak terlalu penting kayaknya ya. Aku mau coba yang lain lagi. Chromatic aberration. Ini kesukaanku ya teman-teman. Apakah akan cocok dengan gambar ini? Jadi kayak yang nge-glitch gitu ya. Dikit aja teman-teman. Dikit aja teman-teman. Maaf ya. Ini kenapa aku ketawa, karena aku suka banget efek ini teman-teman. Walaupun kelihatannya gambar kita jadi ngeblur, cuma kayaknya bagus gitu. Oke. Apalagi yang bisa kita ubah teman-teman. Aku zoom dulu ke kamera seperti apa hasil akhirnya. Ini ya. Sebenarnya semua udah oke. Cuma ternyata rambut ini ya teman-teman kayak kurang ngeblend ya. Rambut ini kayak kurang ngeblend sama gambarnya yang cenderung menuju tanda kutip sedikit 3D. Gimana cara ngeblend ini ya? Mungkin pakai smudge tool. Aku rasa masalahnya adalah garisnya terlalu kasar teman-teman. Oke, dengan smudge tool aku coba halusin. Aku coba lihat before after ya. Nggak beda jauh teman-teman. Mungkin smudge toolnya bisa aku kecilin ya. Karena tadi smudge toolnya besar banget teman-teman. Makanya tadi aku takut-takut untuk memakainya. Smudge toolnya mungkin bisa kita pakai hard brush. Mana hard brush? Di bawah.
Kayak gini dulu aja ya untuk rambutnya ya. Oke deh. Jadi apa yang bisa kita bedain dari gambar kita kemarin, teman-teman? Gambar kita kemarin tuh ini. Pertama, gambar ini pastinya udah sangat berbeda jauh sekali ya. Ini bukan lagi gambar yang sama dengan gambar kita yang hari ini. Walaupun karakternya kita coba sama, cuma ini udah sama sekali bukan gambar yang sama. Nih. Karakternya aku coba sama dengan membuat kambing bertanduk. Sekarang dia pakai wig. Pakai wig swirl-swirl begitu. Dan kali ini aku pakai teknik lineless. Matanya juga aku ubah. Kita boleh bolak-balik seperti ini ya. iPadnya aku pasin dulu ke tengah. Maaf ya teman-teman, ini iPadku bergerak-gerak. Ini gambar kita kemarin. Masalahnya adalah aku pakai outline memang, tapi shadingnya agak setengah-setengah. Ini mau bikin shading 3D atau mau bikin shading kartun 2D seperti Miko ini kan jelas nih. Shadingnya aku emang bikin 2D, makanya shadingnya ini pakai hard gitu ya, hard gitu. Kalau gambar kemarin aku pakai shadingnya yang soft, sedangkan ini kan outline-nya tebal sekali gitu. Jadi kurang jelas batasnya ini mau bikin 2D atau 3D. Untuk gambar hari ini aku bikin full 3D ya. Bukan 3D, maksudnya 3D efek, teman-teman. Teman-teman harus bisa bedain ya, kalau 3D itu bener-bener model 3D. Contohnya ini. Ini model 3D. Bisa kita balik, bisa kita putar, bisa kita putar. Gambar ini kan sama sekali tidak bisa kita putar. Jadi ini bukan gambar model 3D ya. Ini ada debu, maaf. Cuma aku mau kasih efek seakan-akan ini gambar 3D, efeknya aja. Jadi contohnya kelinci ini diam di tempat gitu, dan aku screenshot. Nah, gambar ini mau mengikuti seperti itu idenya. Pastinya kalau kita mau mengikuti ide seperti itu, sebaiknya pakai cara lineless. Lineless itu apa? Tidak pakai outline. Ya, jelas di sini ya. Kita nggak pakai outline, kita langsung tadi masuk ke base color. Jadinya, kalaupun kita pakai shadingnya dengan airbrush yang soft, itu cocok teman-teman. Pastinya di bagian yang bayangannya sangat hard, kita tetap ada sedikit outline tadi kita buat sendiri ya. Tapi itu setelah, kalau pas di awal-awal, kita buat dengan base color aja langsung gitu. Itu permasalahan teknik menggambar ya. Kedua, bentuk dari karakternya. Jadi pastinya bentuk kepalanya berbeda, bentuk matanya berbeda, mulut dan telinga dan tanduknya berbeda. Walaupun tanduknya sebenarnya bedanya di polanya aja ya. Sekarang polanya itu jadi seakan-akan kalau tanduknya itu adalah telinga ketiga, tadi aku bilang gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Maaf, aku sendawa dulu. Kali ini di gambar kemarin kita sebelumnya tanduknya benar-benar seperti tanduk, polanya garis-garis begini ya. Warnanya juga lebih beda. Kemarin kita benar-benar kekeh pada pakai putih ya. Akhirnya saat shading dan saat shadow jadi kurang jelas gitu. Kali ini kita pakai warna apa teman-teman? Kita pakai warna apa di awal tadi? Warna pakai ungu ya. Pakai warna ungu. Tapi setelah di shading dan segala macam, aku yakin teman-teman bisa lihat kalau ini warnanya putih ya kan? Maksudnya kalau teman-teman ditanya ini warna hewan ini apa? Dan kalian lihat full kayak gini, kemungkinan besar kalian akan menjawab putih bukan ungu gitu. Karena kita udah pakai shading, kita juga udah tambahin itu. Jadi seakan-akan ungu yang pertama tadi hanyalah shadownya teman-teman. Warna dasarnya tetap terlihat seperti putih. Berarti itu cara yang baik juga ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin membuat karakter yang full putih, atau bahkan gak usah full putih, misalkan rambutnya aja putih gitu, kalian boleh pakai warna yang lebih gelap, yaitu misalkan warna ungu gitu. Atau warna kekuningan juga boleh juga. Habis itu apalagi yang beda teman-teman? Sebenarnya sesuatu yang membuat gambar ini di bawah gambar kita sebelumnya adalah posenya yang sangat sederhana teman-teman. Posenya sih jadi berhasil ya, karena kita cuma berdiri aja. Dan aku baru sadar saat tadi membuat base color yang mana itu semua sudah terlambat menurutku untuk kita mengobrak-abrik dari awal. Setidaknya di gambar kita kemarin, kita berusaha kasih dia pose, kita celupin kakinya ke air, tangannya ceritanya begini, bahkan ceritanya aku mau ngasih Nintendo Switch di sini. Seenggaknya kita berusaha seperti itu teman-teman. Nih, seenggaknya kita berusaha seperti itu, cuma gagal. Jadi aku malah bikin pose yang lurus aja. Pasti pertama kaki juga ngomongin pose, ngomongin bentuk, kaki dan tangannya berjari teman-teman. Walaupun karena ini ceritanya hewan, jarinya kurang jelas ya. Kalau kemarin kita bener-bener bikin smooth,
cuma seperti gini aja teman-teman, kayaknya cuma gini doang tangan kakinya ya. Mungkin bisa works juga, bisa bekerja juga dengan baik kalau misalkan gambarnya bisa menyesuaikan. Cuma untuk kali ini aku lebih suka tampilan kita yang kali ini, tampilan gambar kita yang hari ini ya, untuk masalah bentuk tangan, bentuk kaki. Habis itu apa lagi teman-teman? Oh ya, pada gambar kita kali ini kupingnya tetap jelas kalau kupingnya itu berada di belakang kepala ya. Ditambah lagi kita bikin outline seperti ini, tapi kita tetap bikin ruang terbuka seperti ini teman-teman. Kita tetap bikin ruang terbuka seperti ini. Kalau kemarin, nah sekali lagi ini semua masalah teknik ya, masalah teknik menggambar. Kita menurut kita close dengan outline gitu. Masalah bentuk juga adalah menurutku ini kepalanya bentuknya sangat tidak mengenakan untuk dilihat ya teman-teman. Kepalanya sangat tidak enak untuk dilihat. Masalah ini sih, kemarin aku udah catat ya. Sorry. Jadi backout. Masalah ini nih contohnya. Bentuknya ini masih raw banget teman-teman. Harusnya bentuknya bisa lebih rapi lagi. Kemarin aku udah lingkarin ya yang menurutku salahnya di mana. Tadi bentuk kaki ini. Aku juga tadinya mau ngasih hoodie dan manjangin telinga, tapi aku cuma manjangin telinga aja di gambar kali ini. Ini ceritanya operasi plastiknya dipotong begini ya. Matanya juga aku berbesar gitu. Tangannya kurang panjang juga udah aku benerin di gambar kita kali ini. Sebenarnya bentuk kepala kita pada gambar hari ini juga bukannya perfect banget teman-teman. Bukannya perfect banget, cuma karena ini adalah gambar lineless yang mana kita tidak pakai outline, jadi apalagi kita pakai pulpen bertekstur, jadi kalau ada imperfection sedikit orang-orang gak bakal merhatiin. Itu enaknya kalau kita gambar lineless. Pastinya bukan berarti lineless itu jadi lebih mudah daripada gambar ini ya, gambar outline. Susah juga teman-teman. Cuma kita harus punya trik-trik yang tepat. Semua ada plus minusnya ya. Sedangkan di sini kan karena kita pakai outline, sekali lagi kalau mungkin ke skip ya, outline itu garis hitam ini teman-teman. Garis hitam. Jadi kalau di buku mewarnai, biasanya kan gambarnya masih putih aja ya. Tapi kan tetap ada hitamnya kan, tetap ada garis yang membentuk badan dia untuk kita isi supaya jangan keluar garis. Garisnya itu yang aku sebut sebagai outline. Kita semua sebut sebagai outline, oke? Ini karena kita pakai outline yang padat jelas, jadi saat ada ke-imperfection gitu, itu kelihatan jelas banget gitu ya. Sangat disayangkan ya. Pastinya bagi beberapa orang, ini bukan gambar yang buruk ya. Yang aku suka lagi adalah, seenggaknya di sini aku berani untuk membuat background ya. Background ini lumayan kompleks sebenarnya. Kalau bukan karena bushes di belakang hancur, sebenarnya air, lily pad, dan batu ini lumayan kompleks. Untuk gambar kita hari ini, gambar backgroundnya sangat simple ya. Background ini kalian boleh cari mungkin gambar vektor gitu. Kalau aku sih nyebutnya gambar korporat ya. Gambar korporat, gambar vektor itu sebenarnya kurang lebih mirip ya. Jadi simple, nggak ada tekstur, biasanya nggak bergambar juga gitu ya. Maksud aku bukan nggak bergambar. Biasanya selain simple dan nggak bertekstur, juga tidak bershading. Ini biasanya yang kita namain vektor. Biasanya itu clip art yang kalian temuin di Canva teman-teman. Ya kan, itu kan biasanya gambarnya simple ya, tapi bagus sih untuk membuat brosur atau korporat dan lain-lain. Tapi di ilustrasi kadang-kadang ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi masalah background, gambar kita kemarin menang ya. Masalah pose juga gambar kemarin menang. Tapi selebih-lebihnya aku pribadi bakal tetap milih gambar ini dibanding gambar kemarin teman-teman. Selain bentuk yang lebih matang, juga kelihatan lebih serius gitu ya, kelihatan lebih niat bikinnya. Tercoret teman-teman. Sekali lagi kalau kita post sama gambar kita select dan kita duplicate dulu teman-teman. Untuk menjaga-jaga ya. Pastinya gambar kita hari ini bukannya tidak dibantu dengan editing. Ini gambar kita sebelum. Jangan lihat backgroundnya ya, maksud aku lihat warnanya. Lihat warnanya, bayangannya, ketajamannya. Ini gambar kita sesudah tadi dan ini gambar kita sebelum. Ya. Padahal dari gambar ini, ya teman-teman, dari gambar ini ke gambar akhir kita, aku nggak nambahin apa-apa lagi kan. Aku nggak ngewarnain apa-apa lagi. Aku cuma kasih efek editing ini. Curves dan noise. Dan juga color aberration. Tadi aku cuma nambahin 3 itu. Tapi udah jadi kayak gambar yang berbeda. Itu makanya kekuatan dari color editing ya. Picture image editing atau drawing editing itu kekuatannya. Dan kalian nggak usah takut-takut untuk menggunakan itu. Oke? Selanjutnya apa lagi teman-teman? Aku juga belajar untuk membuat background yang appropriate dengan gambarnya.
Gambar kita hari ini lineless, backgroundnya juga lineless. Gambar kita hari ini pose simple, berdiri simple dengan noise. Gambar backgroundnya juga dengan noise, dengan lebih simple dan lain-lain. Menyesuaikan supaya backgroundnya ini tidak jadi meledak dan tidak melebihi gambar utama kita, teman-teman. Ini sekali lagi aku cek di kamera, warnanya beda banget, teman-teman. Warnanya beda sekali ya. Jadi kalau di ini aku, di tablet aku, warnanya itu sangat kekuningan, teman-teman. Tapi di kamera ini warnanya jauh lebih biru ya. Jauh lebih biru. Aku lebih suka yang mana? Pastinya aku lebih suka warna aslinya, teman-teman, yang bisa aku lihat dengan mataku di tablet ini. Sayang banget ya di kamera ini semuanya jadi dibuat jadi sedikit lebih biru. Oke. Habis itu aku juga belajar kalau highlight dan shading itu nggak selalu harus warna putih. Tadi di coklat ini kita pakai warna pink ya, teman-teman. Walaupun pink itu, nih coklat, mana coklat? Coklatnya kan kurang lebih sini. Coklatnya kan tadi kurang lebih warna ini ya. Pink itu sih memang kan kalau kita naikin jadi pink nih. Jadi sebenarnya memang mereka berhubungan. Cuma dulu kan kemarin itu aku selalu pakai kalau nggak kuning putih. Tapi kita bisa pakai warna lain juga. Ini mungkin untuk touch up terakhir pipinya. Aku mau bikin ada putih-putihnya gitu. Maaf ini kameranya goyang lagi. Pipinya aku mau bikin putih-putih gitu supaya terkesan blushingnya itu shining gitu ya. Yuk kita coba. Harusnya ini touch up terakhirku ya. Ini maksudku teman-teman, aku kasih di sini ujung dikit gitu. Jadi lebih cabi gitu kan. Ya. Oke deh, sampai sini aja kali gambarnya ya. Mungkin ini kurang dari 2 jam. Sisanya nanti aku mau nge-share, nge-export video playback dari speedpaint dari gambar ini dan gambar Miko kemarin ya. Oke deh. Sekali lagi aku zoom ya. Aku gemes banget loh teman-teman, ini warnanya nggak jelas di kamera. Ini warnanya kok biru. Ini warnanya kuning ya. Ini warnanya hijau kekuningan, bukan biru. Ini ya. Oke, aku deketin lagi. Ini kurang lebih gambar kita hasilnya hari ini. Semoga di thumbnail aku bisa tunjukin sih. Di thumbnail ini gambarnya itu dengan warna aslinya ya teman-teman. Kalian bandingin lah yang di video dan di thumbnail itu pasti beda kan warnanya. Yang di thumbnail ada warna aslinya. Nanti aku ubah thumbnailnya dulu ya. Dan nanti speedpaint gambar ini dan speedpaint gambar Miko akan aku upload di video yang berbeda ya. Oke, segitu aja. Aku taruh dulu ini pelan-pelan. Segitu aja dari aku, Micun Art, Laura Feberlina Tobing. Sampai ketemu di video besok. Mungkin besok kita mau coba gambar yang lebih serius ya. Aku sekarang lagi coba gambar karakter-karakter laki-laki tampan gitu ya teman-teman. Karena kan sekali lagi aku bilang cita-citaku itu supaya bisa bikin webtoon. Cuma sepertinya, maaf ini nggak fokus. Oke. Sepertinya di webtoon itu sangat penting karakter laki-laki tampan ya. Itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi aku sedang latihan. Nggak tahu sih apakah bisa dibikin video untuk besok atau tidak. Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa juga sih. Maksud aku nggak bisa itu aku belum pede dan belum jago untuk bikin gambar laki-laki gitu teman-teman. Kalau nggak bisa juga, besok kita mau coba bikin pemandangan, oke kali ya, pemandangan. Karena mengikuti aku juga masih melatihan gambar background. Mungkin cottage atau apa. Atau mungkin karakter-karakter lainnya aja, fan art lainnya aja teman-teman. Gitu aja dari aku ya. Sampai ketemu lagi. Micun Art pamit umur. Maaf, ulang. Oke, gitu aja dari aku ya. Ini padahal aku nggak edit. Padahal nggak bakal aku edit sih, sebenarnya nggak tahu kenapa aku ulang. Jadi gitu aja dari aku. Micun Art pamit undur diri. Sampai ketemu lagi.